Guys, terima kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas lagi dengan topik yang sama, yaitu tentang Sungai Kapuas, masih di seputaran tentang sejarah Pontianak ya. Nah, kan video kemarin yang aku upload, kan aku udah bilang aku pengen ngebahas tentang Sungai Kapuas ini. Kapuas ini apakah benar ada penunggunya? Kalian penasaran kan? Terus untuk video ini keep on watching ya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ya. Oke, check it out. Sungai Kapuas ini adalah sungai terpanjang di Indonesia yang tepatnya berada di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini panjangnya sekitar 1143 km. Nah, pada zaman kuno, Sungai Kapuas ini adalah rute transportasi yang sangat amat penting bagi masyarakat Kalimantan Barat. Nah, Sungai Kapuas ini merupakan rumah dari 700 jenis ikan. Dan di antara lainnya 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan langka yang hampir punah. Nah, potensi perikanan air tawar di Sungai Kapuas ini mencapai 2 ton. Dan hutan yang masih terlindungi dan dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas ini terjaga kelestariannya. Namun belakangan ini Sungai Kapuas telah tercemar karena adanya penambangan emas dan perak di bagian tengah Sungai Kapuas gitu. Nah, kali ini aku tuh bakalan ngebahas tentang air yang ada di Sungai Kapuas. Nah, yang pertama, air. Kenapa air sungai itu berwarna kuning ya? Itu karena adanya aktivitas penambangan emas. Sebenarnya aktivitas penambangan emas dan perak di bagian hulu Pontianak ya. Nah, kalian kan tahu lah ya gimana penambangan emas itu kan. Kalau penambangan emas itu kan di daerah perbukitan gitu ya kan. Daerah perbukitan itu kan kadang-kadang tanahnya warna kuning gitu kan. Nah, terus tanah itu kan dibor gitu atau digali, jadi menyebabkan air tuh berubah warna kuning. Dan dari penambangan emas di Pontianak ini kan tak hanya ada di Pontianak ya, maksud aku gitu kan, di daerah provinsi lain pun juga banyak. Nah, dari di Pontianak ini, atau tepatnya di Kalimantan Barat ini maksudnya, penambangan emas dari hulu terus airnya mengalir ke hilir gitu, jadi menyebabkan Sungai Kapuas ini airnya menjadi warna kuning. Nah, seperti itu. Dan nomor 2, air Sungai Kapuas ini seketika berubah menjadi warna merah. Sebenarnya nggak berwarna merah sih, tapi agak dominan kehitaman. Tapi itu nggak merah marun, nggak merah darah gitu sih, kayak merah campur hitam. Tapi kalau kita ngambil airnya tuh berwarna merah gitu airnya gitu. Tapi kalau biasa itu nampaknya tuh warna hitam. Nah, kenapa itu sebut air merah? Kan kalian tahu di Kalimantan ini nggak di Kalimantan Barat sih, pokoknya se-Kalimantan Borneo inilah ya, tanahnya itu dominannya tuh tanah gambut, cocoknya ditanam sawit gitu ataupun karet. Nah, jadi tanah gambut itu kan berwarna merah, jadi mengikuti air gitu. Seperti itulah air itu berubah menjadi berwarna merah gitu, mengikuti tanahnya gambut itu. Aku sering loh mandi air warna merah itu, tapi adanya itu kayak di sekitar perkampungan ada gitu. Perkampungan maksudnya tuh, atau desa-desa yang menanam kelapa sawit, pasti airnya merah gitu. Nah, yang ketiga, air Sungai Kapuas ini seketika berubah menjadi berwarna putih atau bersih lah ya gitu, bening gitu. Nah, dikarenakan adanya hujan terus menerus. Nah, ataupun misalnya di hilir nggak hujan ataupun di hulu hujan. Nah, kadang-kadang air yang di hulu itu mengalir ke hilir gitu, kayak seperti air warna kuning gitu. Dari hulu ke hilir gitu, airnya mengalir gitu. Nah, jadi menjadikan Sungai Kapuas ini airnya seketika berwarna putih gitu. Tapi nggak lama sih gitu, palingan lah cuman ada sebentaran gitu kan, karena
apa, kalau hilir nggak hujan pasti otomatis air warna kuning tuh bakalan mengalir lagi ke hilir gitu. Dan yang ketiga, yang keempat maksudnya, keempat. Kan dari kuning, merah, putih, dan keempat. Nah, keempat ini airnya itu seketika itu berubah menjadi asin. Tak hanya di laut aja ya, air itu bisa asin, di sungai juga bisa loh. Nah, kenapa? Karena tidak adanya hujan hampir 1 bulan gitu, menyebabkan air ini menjadi asin. Nah, karena air laut itu masuk ke sungai gitu. Maksudnya tuh kayak dia mengalir gitu dari ke laut ke sungai gitu. Menyebabkan air Sungai Kapuas ini menjadi asin. Tapi dia warna airnya tuh tetap sih hampir kayak kuning-kuning putihan, tapi nggak kayak kecoklatan banget gitu. Hampir bisa dilihat kayak bening-bening dikit gitu. Gitulah air menimbul menjadi asin. Nah, kalau kalian mau tahu, pada zaman kolonial Belanda, pada zaman hitam putih, pada zamannya aku belum lahir, Sungai Kapuas ini sebenarnya itu bersih banget airnya, tidak tercemar apapun. Kan karena pada zaman dahulu, pada zaman itulah ya, uh, orang-orang yang tinggal di pesisir Sungai Kapuas ini palingan itu nelayan, atau nelayan pun bercocok tanam, jadi penambangan emas itu tidak ada gitu. Nah, jadi ya sekarang nih kan zamannya itu canggih kan, zaman itu canggih, jadi ya itulah salah satu orang mencari uang ya dengan cara penambangan emas itu. Kita pun juga tidak bisa menahan kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu gitu ya, seperti itulah. Nah, tapi Sungai Kapuas ini walaupun telah mengalami pencemaran oleh logam berat ataupun emas dan perak, Sungai Kapuas ini tetap menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat ya, karena itulah kan aku orangnya juga tinggal di pesisir Sungai Kapuas. Palingan pasti aku tuh kalau mandi pakai air Sungai Kapuas ya, kalau cuci pup gitu juga ya. Tapi kalau untuk air minum pasti kita di sini tuh tadah air hujan gitu untuk dimasak lagi untuk diminum gitu. Biasanya juga pakai air galon juga bisa. Tapi sini paham? Ini maaf ya kalau aku jelaskan agak berbelit. Tadi itu aku ingat apa teksnya, jadi sekarang lupa, jadi gempleng. LOL. Baca. Nah, penunggu Sungai Kapuas ini bisa disebut adalah puake. Puake ini diambil dari bahasa Melayu, dan puake ini sering diistilahkan sebagai penjaga Sungai Kapuas. Nah, menurut mitos lokal, ada kerajaan gaib di kaki Kapuas. Nah, puake ini merupakan adalah sosok penjaga dalam kerajaan. Nah, di daerah Kalimantan Barat ini juga pernah terjadi tragedi kecelakaan mistis yang sering dikaitkan dengan makhluk misterius yang menetap di Sungai Kapuas. Memang benar sih ya, kayak ibaratnya tuh ibarat maksudnya benar-benar nyata gitu, memang ada kecelakaan memang. Nanti aku bahas lagi ya. Nah, kapal dari pelabuhan Senghi menuju ke Ketapang yang kerap dikaitkan dengan adanya puake, yang konon menjadi penunggu Sungai Kapuas. Para sejarawan dan budayawan mengatakan puake ini berasal dari bahasa Melayu yang berarti besar atau raksasa. Penunggu Sungai Kapuas ini memang ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Beberapa orang meyakini puake ini tidak mengganggu manusia, tetapi sebagian orang puake ini bisa saja meminta tumbal di waktu-waktu tertentu. Nah, memang benar ya, puake ini memang benar sewaktu-waktu memang benar meminta tumbal di waktu-waktu tertentu. Ini aku ada sedikit cerita ya. Ini kejadian nyata banget. Kejadian itu sekitar udah lama banget pas aku masih kecil gitu ya. Ini benar-benar real banget di tempat aku.
Ini aku ceritainnya pada aku ingat-ingat dulu. Pak, samar-samar gitu keingatan aku. Karena itu masih kecil kan. Pada tahun berapa ya, aku lupa lah. Sekitar aku umur masih ingat sih 9 tahun kayaknya. Pas itu aku masih mandi, karena aku tinggal di sungai kan, masih katanya tuh kayak masih mandi pakai kolor, celana dalam gitu kan. Nah, aku tuh kayak mandi lah kan di Sungai Kapuas ini sama teman-teman aku, rame lah banget, rame. Pada sekitar pukul jam 8 aku mandi, terus bis jam 8 sampai sekitar pukul 10 gitu. 10 aku mandi di sungai kan lama kan. Karena pas itu di tempat aku lagi banjir. Ke seingat aku banjir itu datangnya tuh di bulan 12. Memang ada musimnya gitu. Kalau banjir di tempat aku bulannya tuh 12, pasti bulan 12 kayaknya. Seingat aku lah ya. Nah itu kalau aku mandi sama teman-teman aku kan, kata orang Pontianak itu artinya bekubang itu artinya tuh berenang gitu, kayak mandi gitulah artinya gitu kan, sama teman-teman aku. Nah pas waktu itu teman-teman aku tuh sebagian tuh udah naik gitu, maksudnya tuh udah mau naik ke atas gitu, udah mau selesai mandi gitu kan. Nah tinggal mungkin ada 4 orangan gitu kan masih mandi. Nah pas itu aku kan kalau orang di Sungai Kapuas kan tuh kan mandi dia tuh kayak dari tinggi langsung loncat ke bawah gitu kan. Nah ada sebuah sampan, aku naik situ terus aku loncat ke bawah gitu kan. Terus kaki aku tuh kayak kepleset gitu ke kayunya, jadi tuh membuat kaki aku tuh kayak luka gitu kan. Jadi tuh kaki aku tuh sakit. Terus aku mikir kan, ya udahlah aku naik aja lah gitu kan, nggak usah mandi lagi, udah mau naik gitu. Lagi pula udah lama aku mandi kan, berendamnya udah lama kan. Ya udah aku paksakan naik kan. Setelah itu sekitar, tapi pas di rumah aku nggak bersih badan, masih nunggu gitu, masih mau main air di rumah kan. Di rumah aku tuh banjir loh, naik airnya kan. Nah setelah itu sekitar selang 30 menit lah seingat aku kan, 30 menit. Nggak lama itu ada kejadian tetangga anak tetangga itu kata anaknya hilang. Dia main dua beradik, kakak adik ya, dua beradik dia main di sungai. Katanya tuh yang adiknya nih hilang, katanya kok bisa hilang, katanya tuh pas udah terjun kan tiba-tiba nggak timbul lagi, katanya dibilang gitu. Nah kok bisa gitu kan sekali diceritain kronologisnya gini ceritanya. Dia mandi dua beradik, mungkin dia tinggal berdua lah ya kali mandi di sungai itu. Mungkin temen aku semuanya udah naik semua kan, tinggal di berdua kan. Di Sungai Kapuas itu kayak ada motor air. Nah kalau kalian nggak tahu, nanti aku kasih fotonya seperti apa motor air. Nanti bang motor air itu berjalan kan, gelombang motor air itu kan ada tuh kan pas dia berjalan. Nah ketika itu dua beradik ini bilang, adiknya bilang, bang aku dulu lah yang terjun, katanya bilang kan. Oh iya kata abangnya. Sekali adiknya terjun, terus abangnya nyusul, terus adiknya tuh nggak timbul lagi gitu. Dicari sampai kemana nggak ketemu. Sekali ditanya sama orang pintar, adiknya itu diambil, katanya tuh kata orang sini ya namanya tuh antu sungai, kata orang sini sebutnya. Nah tapi mungkin diistilahkan dengan puaka itulah, karena kan puaka itu disebutkan yaitu mungkin antu lautnya tuh kan. Kayak gitulah istilahnya. Nah setelah itu kami nggak mandi lagi di sungai, nggak, sepi banget pas itu sungai, nggak ada yang mandi karena takut kan. Udah setelah kejadian itu katanya ditarik di kakinya tuh, katanya ditarik sama hantu laut, katanya kata orang sini ya, yang teman paranormal yang tahu bisa ngelihat, katanya gitu. Nah sampai selang 7 hari kalau nggak salah di sungai itu kayak dibacakan yasin lah, kok dibacakan doa lah, apalah di sungai itu kan, kayak ada sesajian gitulah katanya. Aku pun juga nggak terlalu melihat bener karena aku nggak berani, karena aku takut juga sih. Nah setelah 7 hari ada kabar dia ditemukan di pulau apa ya, pokok di sana lagi ya, katanya sih di pulau mana ya, lupa dikatanya. Pokoknya itu udah ditemukan para nelayan
kondisinya itu dia otomatis sudah meninggal ya, karena udah 7 hari badannya itu membengkak, ini membengkak, semua itu badannya itu membengkak. Karena dia katanya di dalam kondisi itu dia memakai celana dalam saja, dia memakai celana dalam ya. Habis itu ya di mayatnya itu diambil ya, trauma itu dikuburkan. Itulah terjadi tragedinya seperti itu. Awalnya aku nggak percaya sih, tapi memang benar adanya. Memang dia ngambil tuh ada sewaktu-waktunya tertentu, enggak setiap tahun, enggak ada, itu kayak memang ada waktu-waktu tertentu dia mengambil korbannya. Aku juga takut loh kalau mandi sungai itu, aku pasti hati-hati banget gitu, karena aku takut juga jujur. Ya pada sebenarnya kejadian yang korban itu hilang sebenarnya tuh di tempat aku ini ataupun di sungai sekitar sungai kampus lainnya itu bukan hanya 1-2 orang, sebenarnya itu tuh banyak. Tapi aku nggak tahu berapa korban, aku nggak tahu sebenarnya banyak, dan aku nggak tahu tempatnya itu di mana. Tapi ini real kejadiannya itu di tempat aku sendiri, benar ini kejadian di tempat aku sendiri. Udah lama banget udah lama banget. Oke, kita lanjut ya dengan cerita aku. Oke ya, nah di sini ada beberapa jenis puaka ya, di antaranya puaka buaya putih, puaka tapa, dan puaka biukur yang berwujud kura-kura raksasa. Ini menurut yang pernah melihat kali ya, ataupun mitos yang pada zaman dahulunya. Dan para warga setempat pernah menjumpai si sosok tersebut, dan katanya kalau saya bertemu dengan buaya di pesisir sungai, ada pohon nipah, nah biasanya di situ dia muncul. Ini para masyarakat yang pernah melihat si sosok ini, katanya gitu. Nah, dan anehnya kalau muncul tak pernah berenang layaknya buaya, tetapi hanya menunjukkan kepalanya dengan mulut di atas terbuka. Penjaga sungai kampus ini sering muncul di saat orang-orang sekitar mengadakan acara seperti pernikahan atau meriam karbit saat malam takbiran. Katanya sih memang gitu. Aku juga nggak tahu ya. Dan kalaupun muncul itu tandanya warga belum menggelar ritual sesajen atau bisa disebut berbuang ya dalam bahasa Pontianak, yang berupa minyak telur, ayam kampung, benang, paku, beras kuning. Nah, gitulah dalam isi sesajian itu. Aku pernah juga sih melihat seseorang sih, tetangga aku lah ya, dia itu kayak pernah membuang sesajen di sungai itu, tapi di situ aku kayak ada ayam panggang, nasi kuning, dan beras kuning, dan sejenis itu yang tadi aku sebutkan. Pernah aku sih melihat, aku nggak tahu itu apa dan aku nggak nanya. Mungkin dari situ lah ya kali dia membuat sesajen itu ya. Aku pun juga nggak ngerti karena aku tuh masih kecil, jadi aku nggak tahu. Nah, sekian ya video aku kali ini. Semoga kalian terhibur, dan maaf ya mungkin ada kata-kata yang kurang dari video aku ini, mohon maaf ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like-nya ya. Dan see you next time.